Alhamdulillah kita bertemu lagi ya atas izin Allah tentunya, dan mudah-mudahan Mbak-mbak, Mas-mas semua di siang ini dalam keadaan sehat pula dan bugar, dan semoga bisa menyerap ilmu yang mungkin saya share pada hari ini, pada siang ini, mudah-mudahan nyerap ya, entah 100%, 80%, 90%, mudah-mudahan itu jadi amal kebaikan buat saya pribadi dan khususnya dan umumnya buat mbak-mbak semua dan mbak semua. Oke, pada hari ini mungkin agak beda saya untuk tampilan layarnya karena saya coba menggunakan handphone pada hari ini. Jadi kalau misalnya ada sedikit-sedikit kendala teknis, mungkin tolong dikasih tahu aja ya, Mbak Mas. Jadi kalau misalnya nanti ada slide-nya mungkin nggak kelihatan atau segala macam, uh, mungkin tolong dibantu aja di kolom chat seperti itu. Oke, nah saya coba menerangkan tentang, overview dulu tentang WhatsApp bisnis. Jadi memang basicnya dulu waktu 2014 kita belum banyak kenal WhatsApp ya. Dulu saya pengalaman jualan itu dengan menggunakan BBM marketing. Itu kalau nggak salah dulu itu saya ngiklan waktu itu dengan Facebook Ads. Facebook Ads waktu itu juga belum terlalu bagus ya. Jadi masih masih jarang orang yang ngerti tentang penggunaan Facebook marketing. Hingga akhirnya saya coba jualan di situ, kemudian lari ke BlackBerry Messenger BBM. BBM kan lu pakai PIN ya, jadi orang invite PIN terus belanja bisa langsung dari situ. Nah, itu dulu cukup terkenal BBM. Tapi seiring waktu BBM hilang di telan zaman gitu ya. Kemudian kita migrasi ke WhatsApp dan sampai hari ini WhatsApp itu menjadi layanan sosial messenger ya. Dia juga bisa dibilang platform juga untuk sosial media yang terbesar kedua setelah YouTube. Seperti itu. Jadi ini sangat penting ilmunya dan sangat mudah untuk dijangkau seperti judulnya gitu ya. Cara simpel menggunakan WhatsApp. Jadi sebenarnya simpel, tidak ribet. Tinggal nanti bagaimana kita bisa memahami dulu cara kerjanya WhatsApp tersebut. Oke, saya coba langsung ke slide dulu ya sebentar. Saya karena dipakai HP, saya akan coba dulu share ya screen. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Ini tampilannya masih belum maksimal ya? Belum. Oke, sebentar ya. Saya coba ulang dulu. Oke. Apakah sudah full? Oke, sudah full ya? Ya. Suara saya masih dengeran ya? Ya, jualan simpel dengan menggunakan WhatsApp, edisi WhatsApp marketing ya. Jadi kenapa ada edisi-edisinya? Jadi saya coba memisahkan materi-materi sosial media ya, baik itu Facebook, Instagram ataupun WhatsApp. Jadi intinya karena memang nanti saya coba untuk menjabarkan secara pelan-pelan ya atau rinci materi per materi, makanya ada edisi WhatsApp marketing. Nah, insya Allah di sini judulnya adalah jualan simpel dengan menggunakan WhatsApp. Ya, para yang belum kenal atau yang belum pernah sebelumnya pernah ikutan webinar dengan saya, kenalkan saya Agustian. Di sini dapat amanah di marketing officer Warung Umat. Kemudian saya pernah bisnis di Bank Nana Chips dan kemudian jadi digital strategis juga di Alpha Kids dan beberapa proyek-proyek bisnis yang dulunya dari tahun 2014 sampai tahun 2019 itu saya pegang dan alhamdulillah di Warung Umat ini sudah hampir 1 tahun ya karena memang dari awal jadi dapat amanah menjadi marketing officer di Warung Umat. Oke. Oke, langsung aja ya ke materi biar nggak bertele-tele. Nah, sebelum kita memahami tentang teknisnya, kita harus paham dulu tentang pola pikir WhatsApp marketing. Nah, jadi kita harus punya mindset dulu bahwa WhatsApp marketing itu
bekerja seperti apa sih? Seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin terjun memahami tentang bagaimana sih cara jualan di WhatsApp, kita harus sadar dulu bahwa ketika kita berbicara jualan di WhatsApp adalah sebenarnya kita membangun WhatsApp itu sebagai database jangka panjang. Seperti itu. Karena WhatsApp ini menggunakan nomor kan sebagai kendali akunnya, seperti itu. Makanya orang itu jarang sekali gitu ya gonta-ganti nomor ya. Kecuali kalau memang yang anak-anak yang dia sering kekurangan kuota, mereka harus beli mulu gitu kan agar lebih murah kuota. Tapi kalau misalnya orang-orang yang punya bergening uang cukup banyak, biasanya dia nggak mudah ganti nomor HP-nya seperti itu. Nah, biasanya nomor HP itu kan tergenerate sama WhatsApp. Makanya WhatsApp itu adalah sebenarnya database, gitu ya, database yang cukup bisa dipertahankan lah secara panjang seperti itu. Jadi ketika kita membangun WhatsApp atau jualan dengan WhatsApp, mindset-nya udah harus berubah bahwa kita berjualan itu dengan cara membangun database seperti itu. Oke, nah balik lagi ke overview digital di Indonesia ya. Ini jadi patokan saya karena ini adalah hal yang besar, ya, hal yang besar. Artinya ketika teman-teman tidak dapat overview ini, maka nanti takutkan berhasil atau tidak ya, karena saya akan kasih tahu dulu bahwa penggunanya itu cukup besar seperti itu. Nah, dulu mungkin WhatsApp masih di bawah Facebook, masih di bawah Instagram, sekarang itu melonjak ya. Penggunanya di 2020 itu urutan kedua terbanyak setelah YouTube. Ya bayangin teman-teman, ya. YouTube itu kan ada algoritma yang di dalam ya. Banyak YouTuber ya kira pensiun juga kalah sama YouTuber TV yang katanya kayak gitu. Nah, YouTube itu ada algoritma yang sehingga orang itu bisa dilihat banyak orang, ada trendingnya. Nah, tapi ada yang nomor 2 itu WhatsApp yang memang tidak mempunyai algoritma secara spesifik gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngiklan di WhatsApp itu, ya nggak ada iklannya, kayak gitu. Kalau di YouTube ya keganggu sama iklan, maka akan ada kepentingan iklan yang memang bisa menjangkau orang-orang yang memang memakai YouTube. Tapi kalau di WhatsApp tidak. WhatsApp itu adalah messenger pribadi, sifatnya sangat pribadi. Jadi kalau misalnya kita mau update status dan segala macam bisa langsung terlihat tanpa kita butuh iklan, seperti itu. Artinya di sini adalah kejelian kita dalam mengenerate traffic atau lalu lintas di dunia maya, sehingga orang itu mau bisa kita akses nomor WhatsApp-nya. Ya. Tentunya ini tidak mudah gitu. Tentunya ini ada strateginya. Jadi mungkin kalau misalnya yang sudah punya sering buka email gitu ya, terus suka ada penawaran yang offer setiap hari, bahkan rumah juga kita sering kirim email tuh masalah akademinya apalagi ya, masalah mindset, masalah belajar, kita setiap hari kayaknya ngirim tuh ya. Nah, jualan di WhatsApp tuh sama gitu, sama seperti jualan di email. Ya artinya orang itu jarang sekali yang nggak gonta-ganti email. Biasanya dia pakai email satu aja seperti itu. Nah sama di WhatsApp itu dia cuma pakai satu nomor aja, jarang banget dia yang gonta-ganti nomor karena memang akan ribet ya ketika sudah punya teman, kemudian diganti nomor akan susah menghubunginya kalau misalnya dia terus ganti-ganti. Nah sama seperti email, email itu jarang diganti, makanya dia mempunyai data yang tetap atau jarang ganti. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak terpengaruh algoritma. Nah, algoritma itu jadi cara kerja atau aturan yang diterapkan oleh salah satu platform seperti itu. Nah, WhatsApp itu tidak terpengaruh gitu. WhatsApp itu tidak ada iklan, ya. Kemudian orang ketika update status, kemudian di temennya juga ada banyak, maka otomatis status kita akan terlihat di atas. Seperti itu. Kalau misalnya kita banyak teman ya. Jadi secara rutin karena tidak ada algoritma, WhatsApp sangat bisa menjangkau orang-orang secara besar ketika kita mempunyai banyak nomor kontak di WhatsApp seperti itu. Nah, nomor kontak sendiri itu tergenerate sama email yang gabung ke kita. Biasanya kayak gitu. Jadi ada satu algoritma bukan algoritma, ada sistem di WhatsApp yang itu langsung link ke email, ke Gmail. Makanya kalau misalnya kita suka install Play Store ya, kemudian install WhatsApp juga, tahu-tahu ada nomor teman kita gitu. Nah, itu sudah otomatis tergenerate ya. Jadi
karena sangat powerful, dia tidak terpengaruh oleh algoritma dan karena belum ada iklan ya. Mudah-mudahan sih nggak ada karena WhatsApp sangat menjaga privasi orang seperti itu. Makanya dia nggak pernah buka iklan sampai saat ini. Ya. Jadi peluangnya sangat besar ketika kita mau closing di WhatsApp ya. Ini media closing, media sosial media juga. Jadi WhatsApp itu sudah sangat variatif lah pilihannya. Kemudian tadi sangat personal. Nah tadi banyak orang-orang itu yang sebenarnya dia mampir ke Facebook atau Instagram itu ya sekedar bersosial media. Dia tahu di Instagram, dia di Facebook itu dia tidak nyaman untuk update status rata-rata seperti itu. Kalau misalnya dia apalagi orang-orang yang tidak bakat untuk menulis ya atau tidak bakat untuk menampilkan sesuatu di muka publik gitu. Orang itu jarang sekali update status di Facebook ataupun di Instagram. Mereka akan lebih senang dengan WhatsApp karena menurut dia itu akan sangat personal. Dan yang bisa menjangkau orang status-status dia itu hanya teman-teman dia aja atau saudara-saudara mereka seperti itu. Atau mereka yang orang-orang yang mereka kenal. Makanya dia sangat personal. Nah, ketika sesuatu yang sudah personal, biasanya orang akan cenderung lebih cepat menerima. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah personalan orang sehingga orang jadi tertarik dengan penawaran yang kita berikan. Nah, jadi ada teknologi enkripsi end-to-end ya di WhatsApp. Jadi kita bisa memanfaatkan metode Japri ya. Japri itu jaringan pribadi ya, jaringan privasi gitu ya. Jadi WhatsApp itu dia membuat sistem bagaimana caranya biar data-data yang dari WhatsApp itu tidak ada yang bisa mengakses gitu, nggak ada satu sistem yang bisa mengakses. Makanya WhatsApp itu sangat menjamin keamanan atau kenyamanan dari penggunanya. Ya. Meskipun kadang-kadang WhatsApp itu sebenarnya ada beberapa syarat yang sebenarnya diumpetin. Gitu. Jadi ada beberapa tanda persyaratan di WhatsApp yang sebenarnya tidak diketahui oleh umum. Nah, karena WhatsApp ini sering satu perusahaan sama Facebook, seringkali dia nge-grab data-data pembicaraan orang-orang yang berinteraksi di WhatsApp. Ya, makanya ketika misalnya kita ngobrol di WhatsApp nih, misalnya ngobrolin tentang baju, kayak gitu. Atau ketika kita buka Facebook muncul iklan kan, ya misalnya kayak kemarin saya coba waktu kemarin bercanda-bercanda sama temen ngomongin masalah minyak kemiri karena buat rambut dia gitu karena dia ada masalah sama rambut. Nah, tahu dia dapat iklannya di Facebook sama di Instagram, ya gitu kan. Tadi meskipun dia sangat personal, tapi dia hanya mengkhususkan ke apa ya? Bisa dibilang ke personalan datanya itu cuma terlink sama Facebook aja, lebihnya enggak. Jadi lebih aman dan menurut saya lebih personal seperti itu. Nah, mindset selanjutnya adalah bagaimana kita bisa merutinkan dan memperbesar kontak WhatsApp. Seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus care sama orang-orang yang memang baru kita kenal. Ya, misalnya tolong ketika kita baru menyapa orang tersebut dan dia itu notabene baru kita kenal, ya cara kenalan gimana sih? Tolong save ya nama kita seperti itu. Nah, makanya kita sebisa mungkin men-save nomor mereka. Biar kenapa? Biar orang itu tahu ketika kita mau jualan misalnya, kita update status di WhatsApp nih misalnya. Kita langsung ada di bagian paling atas kan. Orang kan akan melihat timeline kan dengan cara ngeklik kayak di stories gitu. Nah, orang akan ngelihat status itu sebenarnya menjangkau orang-orang yang tayangan-tayangan yang memang dibuat sama teman-temannya seperti makanya syarat yang terbesar adalah ketika kita bermain WhatsApp rutinkan untuk mendapatkan kontak yang baru seperti itu. Nah, pertemuan minggu lalu saya pernah sampaikan tentang sales funnel atau funnel itu atau corong bagaimana sales itu akan terjadi seperti itu ya. Nah, jadi pertama kita yang kemarin itu ingat-ingat lagi kita harus banyak update status di Facebook ya. Bisa Facebook, bisa Instagram, ya, atau YouTube misalnya kayak gitu. Kemudian arahkan ke WhatsApp atau ke WhatsApp group, ya. Dan jangan lupa untuk mengarahkan kita butuh namanya lead magnet. Ya. Lead magnet itu banyak, nanti akan saya jelaskan apa itu lead magnet. Kemudian kita bisa pelajari tentang teknik closing, kemudian akan closing, selanjutnya ada cara untuk upsell atau cross sell. Bagaimana kita bisa menambahkan produk yang sejenis yang sesuai sama keterikatan dia terhadap produk itu atau
ataupun kita bisa menambahkan satu produk yang sama untuk kita jualkan kembali. Itu upselling dan cross selling. Nah, jangan lupa saya selalu ingatkan yang kemarin ya, update kita, target kita untuk konsisten. Kalau misalnya di Facebook, karena kemarin kita bahasan masih Facebook marketing, maka cara untuk memperbesar leads di WhatsApp, kita harus mempersiapkan dulu tentang Facebook-nya dulu, yang memang kita bisa lakukan dulu. Pertama harus konsisten, dan dia caranya add friend, konsisten add friend, konsisten update status, dan interaksi di akun orang lain. Nah, ini udah kira-kira udah pada kerjain belum nih? Ya, jangan sampai udah tahu ilmunya tapi nggak dikerjain, sayang sekali. Nah, kemudian kita harus benar-benar merubah postingan-postingan yang kita posting, baik itu di Facebook ya, ataupun di tempat lain, ya, kita arahkan untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan leads. Leads itu kontak ya, leads itu kontak. Dalam hal ini karena kita bicara tentang WhatsApp, ya, maka leads itu yang saya maksud itu adalah nomor WhatsApp. Jadi kita bagaimana caranya mengubah postingan yang ada di Facebook kita, postingan yang ada di Instagram kita itu bisa tergenerate sampai mendapat nomor kontaknya. Nah, ada istilah lead magnet. Nah, ini bahasa Yunani kuno nih. Jadi ada istilah lead magnet ya kalau di dunia internet marketing ya. Jadi dia bagaimana caranya atau aktivitas yang dilakukan perusahaan atau orang agar orang itu mau memberikan data secara cuma-cuma. Ya, jadi harus ada iming-imingnya dulu biasanya kayak gitu untuk mendapatkan nomor-nomor yang aktif. Kita kan nggak mau kan kita tahu-tahu nawarin orang aja pakai WhatsApp, orang juga akan masih terganggu gitu. Nah, caranya biar orang itu jadi tertarik adalah kita harus membuat hal-hal yang mengandung free atau konten ataupun artikel ataupun sharing bermanfaat yang istilahnya dia free ketika mau mendapatkan. Ya. Kemudian harus ada CTA atau call to action untuk social proofing. Nah, social proofing apa? Nanti akan saya tahu social proofing itu kayak gimana sih simpelnya. Ya. Kemudian kita harus paham dulu yang dibutuhin sama market kita itu apa gitu. Ya. Kalau misalnya dia misalnya udah tahu nih orang-orang yang memang ada di teman-teman yang ada di status di Facebook kita adalah orang-orang yang suka masak, misalnya kayak gitu. Nah, terus kita sharing untuk mengarahkan dia klik tombol WhatsApp kita, sharing tentang bagaimana caranya bergaul secara baik gitu kan, yang nggak masuk juga. Kalau misalnya kita sharing tentang masalah bagaimana cara membuat masakan enak seperti itu, atau bagaimana cara membuat bubur bayi, misalnya kayak gitu, yang biar lebih simpel, itu akan lebih tertarik. Ya. Makanya jangan sampai salah juga. Kita harus tahu tentang apa yang dibutuhkan sama market kita. Nah, market itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya di Facebook, friend kita itu adalah market gitu. Teman-teman kita adalah market. Kalau di Instagram, ya follower kita adalah market kita. Seperti itu. Nah, kalau di WhatsApp sebenarnya ya, di WhatsApp itu ya nomor-nomor kontak di teman-teman kita itu adalah market kita. Seperti itu. Jadi balik lagi ya, apapun medianya ya kita harus bangun trust dulu di medianya sebelum nanti kita mengarahkan ke WhatsApp ya. Rutinkan berbagi hal-hal yang bermanfaat, posting satu hari minimal 3 kali post, yaitu minimal 3 kali post, interaksi dan selalu jaga hubungan di sosial media. Kemudian sharing aktivitas jualan ya, jangan malu untuk jualan ya. Mindsetnya harus terbentuk dulu ya. Karena orang taunya lu jualan mulu lu segala macam, padahal kita taunya kita jualan itu ya banyak hal. Kayak misalnya kalau misalnya punya karyawan, kita jualan itu memang cara kita biar karyawan itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Atau misalnya kalau misalnya kita buat jualan diri sendiri, bagaimana caranya biar kita bisa menambah penghasilan buat tabungan atau buat makan besok seperti itu. Nah, kadang-kadang kita mau jualan tapi kita nggak suka jualannya. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nah, makanya coba rutinkan dari hal yang kecil, sharing aja dulu aktivitas jualannya. Seperti itu. Jangan mikir diterima atau enggak ya, orang suka nggak ya dengan postingan kita. Itu belakangan. Anggap aja like, komen, dan share itu ketika mau berani, hilangkan dulu. Gitu ya. Meskipun nanti akan jadi parameter. Like, komen, love, share itu akan jadi parameter biar orang-orang itu suka dengan postingan kita. Yang penting kita harus coba menampilkan diri kita dulu. Seperti itu. Nah, mengubah leads dari medsos ke WA, nah ini salah satu contoh. Ini update statusnya di tanggal berapa? 2019 September ketika waktu baru mulai bareng pengumuman kalau salah ini ya.
Jadi saya karena waktu itu sudah coba jualan, kemudian ternyata banyak responnya, nah itulah pengiriman saya cukup banyak, akhirnya saya coba buka reseller ya, yang saya padahal buka reseller. Sebatas update status, alhamdulillah kiriman hari ini siap sebar, total ada sekitar 5 ribuan pengiriman. Kali aja ada yang mau ikutan jualan produk ini, ketik mau di kolom komen. Nah itu kan ketik mau itu adalah call to action, yang disebut call to action. Ya, bagaimana saya bisa menggrab orang-orang yang benar-benar mau dengan tertarik dengan postingan kita seperti itu. Nah kalau misalnya sudah dia ketik mau nih, ada Mbak Meti misalnya ketik mau gitu kan, ya udah kita arahkan dia ke WhatsApp ya. Jadi memang arahkannya ke WhatsApp biar lebih personal, biar lebih gampang closing seperti itu. Nah ini akhirnya ketika banyak yang ketik mau, ya udah ya, saya jangan lupa untuk like, ini sayang tidak saya like ya, kemudian kasih ke nomor WA saya. Jadi langsung interaksinya di WhatsApp. Ya, saya bilang tadi sosial media adalah sebagai pancingan aja, ya, atau sebagai sumber traffic lah. Kalau misalnya bahasa kerennya sumber traffic atau sumber orang-orang bisa melihat aktivitas kita. Nah, cara memfilternya udah dengan WhatsApp. Ya, karena nggak semua orang itu ya suka untuk jualan gitu. Makanya kita harus filter tadi dengan postingan-postingan yang mengandung CTA, mengandung call to action ya, mengandung social proofing. Nah, social proofing itu kalau misalnya biasanya udah komen mau, udah ada 10 ke atas aja orang komen mau, biasanya dia akan terus-terusan dan status kita akan ditulis mau. Itu namanya social proofing ya. Nah, makanya saya kemarin sempat bilang ke teman-teman di materi sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman mau banyak interaksi, ya udah saling komen aja gitu. Itu akan nanti akan muncul social proofing ya. Orang akan ngeliat status kita dan ikut-ikutan gitu. Ya meskipun dia kadang-kadang mungkin cuma baca uh, baris pertama doang gitu, dia nggak baca bawah-bawah. Cuman kadang-kadang orang kan demennya kerumunan ya. Ketika ada kerumunan, orang tuh akan penasaran gitu mau lihat. Nah akhirnya kalau udah ketik mau, nah itu sistem social proofing namanya. Ya. Ketika banyak orang sudah melakukan yang sama, dia akan flow prosesnya itu kita harus bikin konten untuk lead magnet ya. Lead magnet tadi bagaimana caranya kita bisa mencari hal yang gratisan. Kita bisa ambil misalnya e-book edukasi kan kalau nggak salah di Telzam ada tuh e-booknya ya. Itu bisa di-share juga ke orang-orang yang memang mau ngikutin cara kita seperti itu buat masuk ke WhatsApp kayak gitu. Atau misalnya mau follow-up, ya siang ini saya mau follow-up tentang bagaimana cara menemukan bakat. Nah, kayak kemarin saya di Facebook bikin update status tuh, tapi bukan follow-up ya. Ya udah nanti kita keluar adakan di jam segini tanggal segini, bagi yang mau silakan add ya ke grup WhatsApp misalnya kayak gitu. Nanti kita pelan-pelan sambil bikin materinya, jadi kita keluar dan ujung-ujungnya adalah setelah keluar biasanya jualan seperti itu. Atau misalnya oke, saya mau sharing nih di Zoom, tapi saya mau lihat dulu berapa orang sih yang mau dengan postingan saya, ada berapa orang sih yang minat, ntar ketik aja mau ya, ntar muncul. Nah, ntar setelah itu arahkan ke WhatsApp seperti itu. Atau misalnya link YouTube yang bermanfaat atau tool-tool yang bermanfaat, tips cepat itu bisa dipakai juga. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memastikan kapasitas HP kita baik sehingga nggak lemot. Kadang kan udah orang capek-capek, udah kita udah update status, tapi ternyata kita nggak support di fasilitasnya, maka nanti akan menyulitkan kita sendiri. Gitu. Apalagi kita posting itu sebenarnya setiap apa yang dilihat sama orang itu adalah janji gitu ya. Meskipun dia cuman main-main doang kali statusnya, cuman orang akan biasanya itu orang akan melihat komitmen kita itu dari status-status kita. Seperti itu makanya ketika kita misalnya menjanjikan sesuatu itu harus harus di follow up secara benar seperti itu ya. Kemudian arahkan ke WA grup atau chat WA. Nah, grup ini close grup ya. Bukan grup ini, bukan grup terbuka ya, bukan grup yang bisa ngobrol. Kalau bisa grup yang bisa ngobrol ya pasti jualan semua ntar isinya gitu. Bayangin ada 100 orang yang masuk, 100-100-nya jualan ya. Buat apa ada grup gitu kan? Makanya orang yang sudah masuk ke grup ataupun yang sudah ngechat kita memang orang yang filtering atau sudah tertarget. Maka kita harus benar-benar bikin e-book, bikin follow-up, bikin sharing itu yang pas sama orang tersebut, yang memang benar-benar orang itu mau melihat, menyimak, kemudian memang terbuka untuk dikasih materinya ke kita. Setelah itu, ya mungkin setelah di-update, dia masuk ke WhatsApp,
minta saling save sebelum memberikan konten. Ya, artinya ketika sudah ngechat Mbak, kemudian masukin ke grup, silakan tolong save nomor saya. Fungsinya apa? Biar nanti kita punya format-format lain untuk jualan. Ya, karena ketika sudah di-save jadi kontak, kontak kita juga sudah di-save sama dia sehingga dia kenal dengan orang kita. Nanti ketika kita ada status, maka status kita akan dilihat. Nah, jualan ini sama persis sama kayak cara BBM marketing bekerja. Jadi hampir sama aja gitu ya. Intinya kalau misalnya kita jualan kan kita harus punya hal-hal yang teratas yang bisa dilihat seperti itu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana jualan di Google, maka hal yang paling penting adalah bagaimana kata kunci yang kita buat adalah kata kunci yang paling pertama ketika orang mengetik kata kunci itu dilihat di urutan Google paling atas, SEO disebutnya. Nah, sama ketika kita mau update status, kemudian kita rutin update statusnya, misalnya per 5 menit sekali gitu, atau per 10 menit sekali secara ekstrim, maka orang akan sering melihat status kita, dan kita akan terus-terusan berada di atas. Jadi sistemnya jualan itu adalah bagaimana caranya biar kita sering dilihat. Masalah hasil, masalah mau dan tidak mau, itu belakangan sebenarnya. Ya, bagaimana mau dan tidak mau itu bagaimana kita bisa memperbesar leads gitu ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh nih, ini saya coba screenshot tadi malam. Kalau mau cari gimana sih caranya biar kita punya status yang tadi bisa mengundang orang untuk langsung masuk ke WhatsApp kita. Nah, ini saya coba screenshot aja langsung aja ke Facebook ya, Facebook biasa gitu ya, Facebook personal. Kemudian searching, ketik mau. Nah, biasanya ada contoh postingan yang tadi dia caranya adalah bikin offer dulu ya, kayak ini nih, Ayu Bella Sari misalnya nih. Mau status WA jualan kamu banyak yang lihat, dapat 30 kontak baru tiap hari otomatis. Banyak yang komen tuh ya. Nah, ini saya lihat ternyata dia jualan kontak juga. Wah, lucu juga nih. Dia jualan kontak juga, padahal belum tentu kontak itu bisa dipakai. Nah, ini jadi begini aja dapat duit dia nih. Kalau nggak salah beli satu kontak itu 30.000 ya. Cuman ini bagi orang yang mau jualan kayak beginian aja ya. Kalau orang-orang yang mungkin basicnya mau benar-benar jualan, biasanya produksi. Misalnya saya mau sharing tentang bagaimana cara saya jualan di WhatsApp, misalnya kayak gitu kan. Misalnya pakai Intisari dari materi ini misalnya bikin. Nah, langsung aja posting di grup, banyak kan grupnya. Nanti bikin akun yang memang benar-benar itu buat posting-posting di grup, cobain gitu ya. Nanti setelah itu baru arahkan ke WhatsApp. Jangan lupa untuk buat target. Nanti kalau mau cari kalau misalnya tadi mau lihat, nanti cek aja status-statusnya, contoh-contohnya ya, di searching, nanti cari di situ ya. Misalnya bagaimana cara bisa mengatasi keluarga saya biar tetap sehat, misalnya niatnya adalah mau jual madu ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, berarti kan kita harus pahami dulu tentang bagaimana cara agar keluarga kita tuh pada mau makan hal-hal yang sehat seperti itu, dibikin materinya. Oke, nah ini targetnya untuk Mbak ya, ini untuk mendapatkan kontak. Coba targetin satu hari 10 kontak misalnya targetnya, biar nanti bisa banyak interaksi. Kemudian share 3 ke konten semua sosmed untuk diarahkan ke WhatsApp, yang misalnya tadi di grup-grup bisa. Kemudian sekali saling save nomor yang ada, kemudian next-nya adalah posting di grup-grup. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan lead magnet atau nomor-nomor WhatsApp yang sudah langsung ngechat ke kita, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan tentang teknik WA marketing sendiri. Ya. Kalau tadi adalah bagaimana kita mengumpulkan leads. Artinya kita harus main dulu ke Facebook, main dulu ke Instagram, misalnya kayak gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan marketing di WA sendiri. Nah, ini contohnya. Kita harus bikin WA status ya. Bikin status setiap 1-2 jam sekali di jam-jam premium. Jam-jam premium itu maksudnya jam-jam yang biasanya orang itu akan buka WhatsApp di jam segitu. Ya, simpelnya kalau misalnya Mbak, misalnya buka WhatsApp itu jam berapa ya? Nah, itu status di jam-jam segitu. Ya. Lebih banyak status dibuat ya, status jualan, status apapun ya status ya. Kalau jualan udah enak banget. Karena kalau jualan itu memang basicnya kalau sekarang itu bukan di timeline tapi di stories. Jadi kalau mau jualan di stories itu gurih. Ya.
hampir setiap sesi belum banyak ya, belum rutin ya, cuman hampir kalau malam itu update status ya buat jualan juga gitu ya, buat orang-orang yang mau gabung ke Mitra Warung Umat, ya saya bikin kayak gitu, bikin status mulu. Ya. Kemudian update dengan gambar lebih baik. Nah, jangan lupa kasih gambar, ya jangan cuma status teks aja, kasih gambar ya. Di Warung Umat kita udah sediakan, bahkan di grup-grup kita share ya, biar lebih gampang, Mbak nggak usah nge-save lagi di mana di apps ya, karena banyak juga tuh yang Mas apps-nya begini-begini ya, sebenarnya apps nggak terlalu pakai, apps itu lebih ke bagaimana orang mau order aja, apps yang di Warung Umat tuh rata-rata lebih ke arah sana ya. Sampai saat ini dalam tahap pengembangan, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara jualannya kan. Nah, makanya kita benar-benar update status di WhatsApp gitu ya, update sales ya. Jadi ada produk baru akan kita update, itu benar-benar di WhatsApp ya, kita fasilitasin. Karena biar mudah, nggak usah nge-save lagi. Ya udah update status aja, terus aja gitu. Jadi kalau misalnya kontaknya makin banyak, kita update status juga makin sering, insya Allah ya nggak ada berapa hari lah yang beli gitu ya. Kayak gitu. Tapi jangan lupa juga kita harus bangun interaksi juga. Kalau ada orang update status ya kita komen juga nggak apa-apa di WhatsApp seperti itu. Jangan sampai kita maunya kita maunya disapa tapi kita nggak mau nyapa, jangan gitu juga. Kalau bisa kita juga harus nyapa juga. Nah, kemudian ganti profil. Gunakan foto profil yang mewakili sifat diri Anda. Jika WA biasa, maka gunakan ganti profil secara pribadi. Nanti profil saya pribadi, tapi tetap nih WA bisnis yang saya buat ya. Karena saya pengen menampilkan diri saya pribadi terhadap jualan saya, maka saya akan menampilkan foto profil saya dan keluarga mungkin. Nah, tapi kalau misalnya Mbak mau khususkan untuk WA bisnis, gunakan gambar logo ataupun gambar jualannya. Udah pada makin kan ya, kayak saya pernah share tentang bagaimana bikin katalog di WhatsApp, memaksimalkan WhatsApp. Nanti coba dicek aja di materi-materi Peta Belajar Mitra, itu dilihat bagaimana sih cara bikinnya. Nah, japri aja bos. Nah, ini contoh ketika kita memang sudah mau jualan ya, apalagi misalnya di grup, kita posting jualan di grup yang sudah kita kenal semua orang ya, kita posting jualan kita yang misalnya madu ataupun apa kayak label, kita posting di grup. Numpang jualan, numpang lapak. Nah, cara closingnya adalah harus di japri, jangan ngechat lagi closing di sana di grupnya, jangan. Ya, orang paling lebih suka dengan cara japri untuk jualan. Ya. Nah, kemudian kita sapa, kalau misalnya orang kita belum banyak kita kenal, kita sapa dengan namanya langsung. Jadi dia akan lebih personal ya. Hai Okti, tadi sudah ini ya katanya minat gitu di grup. Ini jualannya gitu ya. Ini produknya bisa dilihat dulu keuntungannya apa, benefitnya apa. Kalau misalnya nyebutin nama biasanya lebih personal, orang lebih suka gitu. Jadi dia tuh menyangka, emang dia kenal sama gue gitu, bukan keperluannya cuma mau jualan doang, enggak. Tapi memang dia kenal karena dia sering ada status atau sering menyapa di grup. Makanya kita lebih enak pakai japri biasanya. Bulat-bulat namanya Enca. Udah mau deket banget. Bisa di ini dulu, sorry, di mute dulu. Iya. Oke, selanjutnya kita bisa bikin list BC. Nah, BC itu broadcast ya. Ini mudah-mudahan udah ada yang banyak nih yang bikin juga. Caranya gimana sih Mas? Nah, tadi itu ada settingan di WhatsApp bisnis, ada kalau misalnya bahasa Indonesia siaran baru namanya. Tadi tinggal dipilih orang-orang yang mau di broadcast yang mana aja gitu ya. Jadi cara untuk praktis untuk menyampaikan pesan secara cepat adalah dengan cara broadcast ya. Tapi jangan terlalu sering karena orang nggak nyaman. Tahu di broadcast jualan itu orang nggak nyaman banget gitu. Karena tadi WhatsApp itu sebenarnya personal banget. Jadi kalau misalnya dia ada yang nge-BC kemudian dia jualan, ya orang marah biasanya. Nah, makanya kalau mau BC seminggu 1 kali deh nggak apa-apa. Tapi yang di BC sendiri itu orang pernah chat sama kita sebelumnya. Jangan orang yang nggak pernah ngechat atau nge-BC gitu, jangan. Malah orang tuh nanti malah marah, biasanya ngeblokir gitu, karena ada fasilitas blokir kan. Ya kalau diblokir, berarti kan memang dianggap mengganggu bagi mereka gitu ya. Pilihannya mau kita yang blokir atau dia yang blokir kita ya. Tinggal kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya bikin BC, pastikan dulu dia sudah pernah chat sama kita.
kita minta izin dulu misalnya, Mas, boleh ya kalau misal 1 minggu sekali saya mau sharing nih, saya mau menyampaikan sesuatu tapi dari WhatsApp. Nah, kalau misalnya dia oke, baru kita bikin broadcast list-nya, seperti itu. Nah, optimasi grup WA, jangan lupa close grup ya. Jadi saat buat grup, pastikan close grup agar tidak spam atau ya kita kan nggak mau ya kita bikin grup tahu-tahu buat jualan orang gitu kan. Ya, mana mau orang kayak gitu kan. Nah, bahkan di WA grup aja itu ada materi Coolwap itu bisa menghasilkan. Nah, saya coba tadi cari nih kata kunci Coolwap di Google. Nah, itu ada tuh yang Coolwap berbayar kayak gitu. Nah, itu bisa tuh bikin Coolwap berbayar. Kalau memang materinya orang suka, dibikin Coolwap berbayar aja gitu materinya dari situ. Ada salah satu teman saya juga ya, dia jualan pelatihan cara moto dengan menggunakan HP. Nah, itu materinya dikasih pakai Coolwap aja gitu, di Coolwap Group. Ya, itu setiap hari ada aja yang daftar ya, entah 100.000, entah 50.000. Ya. Karena kan basic kan banyak sebenarnya tutorial di YouTube itu banyak banget cara bikin cara menghasilkan foto yang baik dengan HP itu banyak banget materinya. Kalau kita mau rajin, ya udah. Misalnya yang mau mengakses materi kita akan bikin Coolwap rutin ya, tapi benar-benar quality materinya. Kemudian kita coba broadcast, siapa yang mau ikut bayar misalnya 50.000 atau 20.000 ya jadi juga duit seperti itu. Ya, tapi balik lagi kita harus tahu dulu cara membuat lead magnet, bikin call to action, bikin copywriting-nya biar nanti kita benar-benar bisa mengenerate traffic yang ada di sosial media. Nah, kalau bisnis manfaatkan semua fiturnya. Nah, ini banyak ya tadi kalau misalnya bisnis kan biasanya suka ada tuh component description, kemudian produknya apa, apakah kita jualan apparel atau clothing atau fashion atau kita jualan edukasi, ada jasa profesional misalnya, masukin webnya kalau punya web, kalau misalnya ada web replika masukin web replika kayak gitu. Kalau ada katalog WA bisnis kan ada katalog ya, bisa pakai katalog. Kalau misalnya mau bikin auto text pakai auto text-nya, ada banyak. Nanti kita akan belajar auto text ya, saya lupa. Nanti mungkin di next sesi atau lain sesi kita akan belajar tentang bagaimana cara memaksimalkan auto text, baik itu WA biasa atau WA bisnis. Manfaatkan fitur WA bisnis jika memang pakai WA bisnis. Nah, kemudian setelah kita sudah ngerti bagaimana cara mengoptimasi WhatsApp-nya, kemudian kita harus paham juga tentang teknik closing-nya di WhatsApp. Nah, gunakan kata-kata yang mengandung call to action. CTA itu call to action. Misalnya, khusus untuk 10 orang, jualan ini. Karena stoknya terbatas. Silahkan japri ya. Atau hanya hari ini, promo beli rectangle gratis. Misalnya gratisnya apa? Apa sih rectangle biasanya gratisnya? Gratis e-book misalnya kayak gitu. E-booknya e-book Little Zam kayak gitu. Silahkan japri ya, bikin statusnya. Gitu. Beli sekarang, mumpung lagi promo Merdeka kayak gitu. Nah itu call to action biar kita bisa orang itu lebih tertarik ya. Ada gambaran biar orang itu melakukan sesuatu. Namanya call to action. Kemudian upload gambar testimoni. Nah testimoni ini penting ya. Jadi kalau misalnya ada produk di warung umat, cari juga testimoninya mungkin banyak di luar ya. Ya mungkin warung umat nanti akan kita rencanakan biar upload produk sekalian upload testimoni juga. Nah ini kita lagi nge-create itu ya, mohon bersabar aja karena testimoni kan tidak semua produk itu langsung ada gitu. Ada juga produk-produk yang baru yang memang dia baru launching hanya di warung umat, mungkin testimoni harus nunggu dulu pemakai-pemakainya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya testimoni, sering-sering upload gambar itu ya. Atau misalnya video testimoni juga boleh gitu ya, di-upload. Seperti itu. Kemudian social proofing, ya misalnya khusus 10 orang silakan japri. Nah, itu berarti kan kita menunggu 10 orang yang kita mau yang kita targetkan bisa beli produk ini. Hanya hari ini, biar orang lebih tertarik lagi. Khusus yang ulang tahun hari ini, nah itu social proofing juga kan ulang tahun banyak tuh ya. Tanggal-tanggalnya, ya bulan-bulannya juga sama. Atau gunakan gimmick marketing, misalnya beli satu gratis satu. Beli satu dapat 10 e-book misalnya kayak gitu. Nah itu namanya gimmick marketing.
Nah, copywriting simpelnya di WhatsApp itu biasanya headline aja, kemudian kasih body copy. Madu hits, oke, mencegah corona, body copy-nya keluarga sehat, harus suka madu dong, kayak gitu. Silakan Japri, kayak gitu. Nah, itu copywriting simple di WhatsApp, karena WhatsApp kan update statusnya kan cuma dikit doang gitu kan. Nah, makanya dengan dikitnya itu kita maksimalkan dikitnya. Jadi saya cuma bilang headline sama body copy aja, kayak gitu. Kalau mau ditambahin call to action boleh itu di body copy-nya. Body copy itu apa? Body copy itu teks. Ya. Copy itu adalah hasil dari tulisan. Ya. Kalau misalnya copywriting, berarti proses menulis kopinya. Copy itu bahasa apa? Bahasa mungkin Inggris apa bahasa Inggris juga nggak terlalu itu juga. Copy itu kalau bahasa bisnis adalah bagaimana kita membuat tulisan. Body copy itu tulisan sih sebenarnya bahasa kalau jadi udah berubah maknanya ya. Jadi copy itu kalau dikenal sama orang-orang yang di dunia internet marketing ataupun jualan online, copy itu ada dua, copy image atau copy text gitu. Nah, biasanya kalau orang lihat kopinya mana gitu kan, bukan kopi ya. Kalau kan kopi itu gitu. Kalau misalnya bahasa marketing, kopinya mana nih? Copy text-nya sama copy image-nya. Nah, itu maksudnya adalah gambar ininya, gambar produknya atau teks tulisan dari produknya itu copy kalau bahasa ininya. Kalau bahasa itunya copywriting ya, itu hasil aktivitasnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsisten. Nah, jadi kalau misalnya kita niatnya adalah menjadi bisnis online untuk profesional, ya kita harus punya jam kerja juga gitu. Jangan sampai yang mentang-mentang cuma jualan gitu, meremehkan jualan, sampingan, kayak gitu. Tapi kita nggak punya profesional. Kita harus punya jam kerja. Kapan kita belajar, kapan kita mau ambil status, kapan kita jualan, kapan kita mau menampilkan produk yang kita mau kita jual, kapan kita mau sharing aktivitas bisnis, kapan kita sharing aktivitas pribadi. Kita punya jadwal-jadwal. Kemudian jam kerja tujuannya untuk konsisten. Ya. Jadi ketika kita udah punya jam kerja, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa konsisten. Ya, misalnya jam 8 sampai jam 9 fokus untuk tambah lead, dibikin waktunya. Kemudian jam 9 sampai jam 10 fokus untuk bagaimana kita upload produk. Ya. Lakukan setiap hari dan bikin goal-nya untuk proses masa marketingnya. Jadi untuk poin kali ini di WhatsApp marketing saya belum buat challenge-nya, jadi nanti challenge sendiri aja. Insya Allah nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya akan bikin challenge-nya buat WhatsApp marketing, tapi rata-rata mitra-mitra yang baru ataupun mitra-mitra yang dia cukup banyak penjualannya, mereka itu hampir rata-rata closing banyak dari WhatsApp. Kayak gitu. Jadi manfaatkan WhatsApp karena dia sangat powerful, simple, banyak orang pakai, terus kemudian sangat personal, maka saran saya aktifkan WhatsApp marketing dulu deh. Sebelum nanti misalnya ke Facebook marketing agak ribet, WhatsApp marketing dulu aja. Karena sangat simple, sangat mudah dan able gitu. Able banget gitu. Jadi itu sangat ya dia pakai WhatsApp biasanya untuk interaksi. Jadi tidak ada kata untuk nggak bisa, lakukan ya, konsisten posting jualan kita di WhatsApp ya. Kalau misalnya belum laku ya jangan putus asa gitu ya. Karena namanya jualan itu ya berarti kita harus siap ditolak gitu. Jangan sampai kita jualan kita nggak siap ditolak, kita nggak bisa terus ya nggak akan konversi gitu. Kita cuma gabung cuma penasaran doang nantinya. Gabung warung mat cuma jadi penasaran doang ya buat apa? Lakukan jualan sesimpel mungkin. Kalau yang belum pernah jualan, kalau yang sudah ngerti jualannya optimasi, tadi fokus ke jam kerja, punya tujuan, untuk konsisten, terus kemudian fokus punya target untuk tambah leads kalau misalnya di WhatsApp marketing, kemudian lakukan setiap hari dan buat goal. Oke, seperti itu materi WhatsApp marketing. Semoga cukup bisa melihat secara garis besar ya, karena memang masih banyak hal-hal teknis yang perlu dibahas. Mungkin nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya untuk WhatsApp marketing, dan saya kembalikan ke Mbak Okti ya. Mbak Okti, silakan. Ya, terima kasih Mas Alwin atas pemaparannya. Mungkin ini di saya tampilannya Mas Alwin belum ada fotonya atau kameranya, boleh diaktifin juga Mas Alwin?
Oke, sebentar. Iya, tadi pemaparan soal WhatsApp marketing atau gimana cara kita menjual di WhatsApp ya. Mungkin sehari-hari Mbak dan Mas kalian sudah sering nih dengar atau yang sudah pernah juga ikutan jualan atau sudah biasa menerapkan ini, mungkin pernah ya mendapatkan materi ini, tapi sebenarnya fungsi kita adalah untuk diingatkan kembali gitu ya, bahwa ya namanya manusia gitu kan ya, pasti perlu pengingatan-pengingatan. Dan hari ini juga setelah Mas Alwin ngasih materi, mungkin kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, boleh masih ditunggu di kolom chat. Jadi ini ada 2 pertanyaan dulu, Mas Alwin, saya bacakan dulu ya. Oke. Yang pertama dari, sudah masuk 3 pertanyaannya, dari Mas Satiman atau Mbak Satiman ini ya. Mas Satiman sepertinya ada pertanyaan bahwa copywriting sering lebay, akibatnya rasa berbohong. Terus gimana nih caranya? Tapi seringkali copywriting yang lebay itu dan seolah berbohong itu efektif nih gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya Mas Alwin kaidah-kaidah tersendiri yang harus kita lakukan ketika kita mau menulis copywriting atau iklan tadi di WhatsApp gitu? Oke. Nah, sebenarnya kita dulu nih. Ini Mbak Okti mungkin di mute dulu dikit ya, agak mantul suaranya. Oke, sip. Ya, jadi kalau misalnya copywriting kan basicnya dia adalah bagaimana kita membuat tulisan yang menarik untuk dibaca. Nah, masalah lebay atau tidak lebay tinggal pemilihan kata aja sebenarnya gitu ya. Ya kalau untuk niatnya berbohong atau dan segala macam biar laku, sebenarnya ya itu salah dari personalnya gitu. Bukan salah di copywriting ya, tapi salah dari personalnya. Karena pemilihan katanya aja jadi nggak tepat. Atau memang sebenarnya ada hal-hal lain yang tidak perlu untuk berbohong, untuk bikin statusnya ya, biar orang lebih tertarik. Cuman mungkin angle-nya aja dia akhirnya salah gitu. Ya. Angle pemilihan katanya aja yang lebih tepat gitu. Jangan sampai ya kita cuma mau mendapatkan jualan tapi dengan cara berbohong itu tidak sama sekali tidak dianjurkan ya. Sama seperti spam sebenarnya. Jadi dia mau jualan tapi dia jualannya di lapak orang dan tanpa izin misalnya kayak gitu. Nah itu juga sama etika-etika seperti itu juga memang apalagi nih produk-produk yang memang Marumat sediakan adalah produk-produk yang mendukung juga gitu attitude-nya. Makanya lebay di sini adalah tinggal pemilihan katanya aja disaring, kemudian memang apa yang kita lakukan itu memang kenyataan. Jadi testimoni, makanya saya bilang kalau misalnya nggak mau lebay kasih aja testimoni yang memang orang itu udah pernah pakai, yang pernah orang-orang pakai. Jadi nggak ada kesan lebay. Karena testimoni adalah orang yang sudah merasakan produk kita seperti itu. Makanya tinggal pemilihan katanya aja yang dibuat ya. Lebay atau tidaknya, bagaimana kita bisa mempelajari pemilihan katanya yang diambil seperti itu. Ya. Masalah berbohong itu niat dari pribadinya orang ya, karena tidak ada, karena banyak juga orang di luar sana sebenarnya memang kenyataan, tapi karena mungkin jadi lebih menarik kata-katanya ditinggiin atau memang dia memang nggak sama sekali ada, pengen laku aja, nah itu berbohong. Nah biasanya kalau yang asuransi dan segala macam agak-agak ngeri tuh untuk bikin copywriting yang terlalu lebay tapi hasilnya juga agak-agak ngeri dan kita tidak mau lah hal-hal yang lebay atau memang bisa kita harus tanggung jawabkan dulu baru kita bisa bikin copywriting yang memang sesuai dengan pemilihan kata yang kita buat seperti itu. Lanjut Mbak Okti. Oke, berarti tadi kalau misalnya dari Mas Alwin adalah pemaparannya supaya tetap terlihat, tetap ada faktanya dan bahwa yang paling pentingnya kita sebagai penjual harus jujur gitu ya. Tadi bisa menyertakan testimoni. Jadi kalau testimoni kan udah pasti dari orang gitu ya. Dan itu rentan mungkin gitu ya. Dan tadi kalau misalnya belajar copywriting lebay atau tidak lebay, tadi ada namanya angle gitu. Bagaimana kalau misalnya kita nulis supaya tetap menarik gitu ya, itu kan pasti ada strategi-strateginya sendiri. Oke, terima kasih kepada pertanyaannya Mbak Mas Satiman dan juga jawabannya dari Mas Alwin. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yusrin Diniati. Halo Mbak, pertanyaannya ini sedikit teknis ya Mas.
di WA bisnis ini untuk prosedur kesehatan atau kecantikan yang ada kandungan herbal nggak bisa diupload karena nggak diizinkan sama pihak WhatsApp-nya. Bagaimana solusinya? Oke, nah di WhatsApp sendiri sebenarnya yang bikin WhatsApp kan sebenarnya integrasi sama Facebook ya. Jadi dia menjaga biar bagaimana konten-konten yang di-share di sosmed mereka tersebut itu aman. Nah, kadang yang menjadi tidak boleh dipostingnya adalah kata-katanya yang di WhatsApp itu tidak boleh. Misalnya overclaim, misalnya 100% bisa menyembuhkan corona ya gitu. Nah, itu pasti akan di-banned kayak gitu. Karena overclaim-nya itu yang sebenarnya nggak boleh sama WhatsApp. Ya, apalagi produk-produk pelangsing tuh. Produk-produk pelangsing kan hanya dengan 1 minggu turun 10 kilo. Nah, itu yang nggak boleh. Karena tadi WhatsApp juga, karena tadi ya WhatsApp itu kan dia mengenerate aplikasinya itu pakai robot kan. Nah, robot itu akan mendetek ketika ada overclaim. Seperti itu. Sama kayak Facebook. Kan sering pengeluh tuh, Mas, kok saya nggak bisa sih posting herbal di mana? Di Facebook, Marketplace. Gitu. Katanya mau nyelesain challenge, caranya harus posting dulu. Tapi ini saya nggak bisa-bisa, Mas. Ya tadi karena ada overclaim sebenarnya. Kalau produk herbal itu memang ada overclaim-nya. Nah, makanya nanti kalau misalnya dikasih teks yang mana di Mbak share ya di WhatsApp, itu benar-benar di teksnya diubah dulu, jangan sampai ada overclaim seperti itu. Karena produk kesehatan itu rata-rata overclaim kan. Overclaim itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya tuh yang kayak gimana sih Mas yang overclaim? Jadi misalnya nih produk herbal entahlah apa itu, misalnya madu gitu ya. Klaimnya adalah bisa menyembuhkan atau bisa menyehatkan secara stamina 100%. Biasanya ada kata 100% atau persentase, itu nggak boleh sama Facebook. Atau ada tanda bintang, itu nggak boleh juga. Kayak gitu. Misalnya dia, tadi saya bilang bisa menurunkan berat badan tanpa olahraga dalam waktu 1 minggu, misalnya kayak gitu. Nah, itu overclaim. Makanya produk herbal itu benar-benar diawasin sama Facebook, sama WhatsApp. Ya, beberapa kali memang tidak bisa digunakan ya untuk WhatsApp herbal. Tapi kalau misalnya mau coba, jualannya pakai Google. Ada namanya Google Ads atau Google AdWords. Jadi kalau mau jualan herbal, saya coba pakai Google. Atau kalau misalnya mau lebih advance, pakai Native Ads. Native Ads itu misalnya iklan-iklan di detik tuh, kan suka ada tuh. Mahasiswa ini, itu tapi overclaim juga tuh sebenarnya, tapi diperbolehkan sama detik, misalnya gitu. Atau misalnya yang suka ada di Tribun tuh, suka banyak kan iklan kayak gitu. Nah, kalau mau iklan herbal, benar-benar kayak di situ. Nah, tapi kalau misalnya mau coba lagi, yang penting teksnya sih. Kalau saya sih ngeliat, yang nggak boleh itu adalah karena teksnya overclaim aja di Facebook sama WhatsApp. Bukan karena produknya. Ya karena gini, ini historinya ya. Facebook itu tidak bisa mengontrol produk-produk yang overclaim ya. Dia kan akhirnya pakai robot kan untuk menganalisanya produk ini overclaim atau enggak. Nah, pernah ada satu titik karena banyak overclaim dari produk-produk herbal, sama Facebook di-banned sama sekali sehingga orang nggak bisa iklan di Facebook untuk produk-produk herbal. Makanya produk-produk herbal itu lakunya di marketplace. Karena marketplace itu masih boleh gitu. Banyak yang laku itu di marketplace. Tapi harga produk herbal itu rata-rata ancur-ancuran. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya mau pelan-pelan, tadi teksnya memang benar-benar diubah, jangan sampai overclaim. Ya, nanti saya coba share kata-kata overclaim itu kayak di mana sih di Facebook. Nah, nanti mungkin Facebook punya rule sendiri ya. Jadi kalau mau bikin postingan di Facebook atau di WhatsApp, dia ada rule sendiri. Tidak boleh overclaim, tidak boleh menyembuhkan penyakit dalam waktu 5 menit gitu kan. Itu kan overclaim abis tuh. Menyembuhkan 5 menit gitu. Kayak apa ya, kuasa Allah banget, kayaknya dipegang banget sama obat itu. Nggak ada obat yang benar-benar bisa langsung nyembuhin paten itu kan. Karena tergantung dari metabolisme orang tersebut gitu. Kalau misalnya cocok ya cocok, kalau misalnya nggak cocok ya nggak cocok. Dan itu juga kalau Allah mengizinkan gitu. Kalau nggak mengizinkan ya nggak sembuh juga dengan obat itu. Makanya itu yang hal-hal seperti itu yang dihindari sebenarnya di Facebook, biar Facebook atau WhatsApp itu nyaman dipakai penggunanya. Makanya dibikin rule seketat itu. Mungkin seperti itu ya jawaban dari saya. Oke, berarti kalau misalnya bisa disimpulkan tadi adalah kita tuh juga mesti jeli ya untuk menuliskan deskripsi
karena tadi WhatsApp terkait dengan Facebook gitu, dan sosial media sendiri itu juga mau menyediakan kenyamanan entah dari segi bacaannya juga ke customer gitu ya. Jadi Mbak dan Mas kalau misalnya ada yang tadi nggak bisa diupload gitu ya, itu juga mesti diperhatikan lagi, mungkin algoritmanya di Facebooknya tidak bisa terbaca, dan tadi ada overclaim, artinya claiming berlebih gitu. Sebenarnya untuk menghindari kebohongan-kebohongan juga ya gitu. Nah, ini menarik dan bisa dikasih catatan ya Mbak dan Mas kalian. Yang penting adalah tadi mau ngulik gitu. Oke, terima kasih Mbak Yusrin Diniati atas pertanyaannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Novita Sari. Halo Mbak, pertanyaannya adalah lebih ke teknis nih, mirip-mirip ya sepertinya. Mau nanya kalau misalnya udah pakai WhatsApp biasa, terus mau ke WhatsApp bisnis gimana caranya yang pertama. Terus yang kedua itu, pertanyaannya mirip-mirip adalah kalau misalnya baiknya pakai yang WhatsApp bisnis atau WhatsApp biasa sih buat jualan gitu, karena apa bedanya, terus kelebihan dan kekurangannya. Begitu mungkin Mas Lawi? Oh ya. Ya, suaranya udah jelas, Mbak dan Mas? Suara saya sudah jelas? Kalau misalnya suara saya jelas, boleh dikasih penjelasan ya di chatnya. Ya, tadi pertanyaannya adalah, masih putus-putus ya? Oh, udah jelas dari Oke. Tadi pertanyaannya yang membedakan antara WhatsApp biasa dan juga WhatsApp bisnis, satu. Terus tadi yang kedua adalah apa beda, gimana sih, apakah kita langsung pakai WhatsApp bisnis, terus kalau misalnya kita berubah dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis, itu apa nih yang berubah? Apakah ada yang hilang? Atau seperti apa nih Mas Alwin? Secara teknis ya ini pertanyaannya. Halo, cek stabil nggak suara saya? Masuk ya, oke. Tadi waktu agak putus-putus. Ya, mungkin agak-agak sore nih biasanya IndiHome. Kita pakai bisnet ya, bukan IndiHome. Oke, nah jadi pertanyaannya bagaimana tadi kita mau menggunakan pakai WhatsApp bisnis dulu atau WhatsApp biasa. Nah, saya cuma bilang pastikan pakai WhatsApp yang kontaknya sudah banyak dulu. Gitu ya. Meskipun saya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan WhatsApp bisnis. Ya. Tapi jika memang kontaknya belum banyak, ya bagaimana caranya disinkronize dulu ya. Jadi kalau nggak salah di fitur WhatsApp itu ada namanya bagaimana kita mencadangkan kontak-kontak yang memang kita mau pindahkan. Nah, nanti silakan nanti cek aja di YouTube, banyak ya kalau nggak salah cara mencadangkan nomor WhatsApp. Nah, kalau misalnya mau ada nomor baru, bukan nomor baru ya, nomor lama mau di-generate jadi WhatsApp bisnis gitu kan. Ya nggak apa-apa, bisa kok langsung ter-generate seperti itu. Jadi kontak-kontaknya langsung kita share ya. Cuman bedanya kalau WhatsApp bisnis itu adalah kita bisa bikin auto text, kita bisa bikin katalog di WhatsApp bisnis. Nah, ke depan kita nggak tahu, bisa jadi WhatsApp ternyata ada pengembangan lagi, bisa ngiklan di WhatsApp. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, jadi karena WhatsApp mungkin butuh duit, saya nggak tahu, WhatsApp itu kan pengeluaran mulu yang nggak punya duit. Misalnya dia mau butuh duit, ya udah dia bikin aja iklan gitu. Atau misalnya bikin kayak apa sih namanya subscriber gitu ya, misalnya pakai WhatsApp bayar $1 kayak gitu kan untuk 1 tahun, ya bisa aja WhatsApp bikin kayak gitu. Nah, tapi pengembangan WA itu sangat banyak ke depannya kayak gitu. WhatsApp itu ya sosial media yang udah nomor 2 di dunia gitu setelah YouTube. Ya kalau selevel aplikasi yang sudah mendunia, nomor 2 di dunia, ya seharusnya sih pengembangannya akan panjang tuh, bahkan seru. Makanya kalau memang kontaknya belum banyak, pakai WhatsApp biasa dulu ya, yang udah punya teman-temannya. Kalau belum nambah kontak, tadi update status di Facebook, diarahkan ke WhatsApp, bikin offer-offer yang benar. Terus kalau misalnya memang mau berubah langsung WhatsApp bisnis pun boleh, yang penting pakai katalog WhatsApp-nya yang dipakai, seperti itu ya. Banyak banget kan, bahkan kayak kemarin ke Bank BRI ya, waktu itu kemarin mau pindah buku,
itu BRI aja sudah bikin cara menggunakan WhatsApp di mana di banner depan banknya gitu kan. Jadi orang itu dia untuk mengedukasi orang-orang buat jualan disuruh pakai WhatsApp bisnis kayak gitu. Itu dari banknya. Bank kan tahu sendiri ya. Kadang-kadang kan agak-agak telat juga tentang teknologi, tapi dia sudah cukup update kerjasama sama WhatsApp langsung. Jadi memang WhatsApp bisnis aja disarankan sama level-level yang sudah kaitannya sama bank gitu ya, perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Nah, kalau misalnya saran saya, kalau memang mau bertahan di WhatsApp biasa dulu nggak apa-apa, nanti tinggal fitur-fiturnya aja dikasih aplikasi auto text misal tambahan, biar nanti nggak usah banyak nulis, atau misalnya mau langsung berubah ke WhatsApp bisnis, ya nggak apa-apa. Jadi saya tidak bilang harusnya, yang penting syaratnya tadi kontaknya udah banyak atau belum gitu. Itu konsennya di situ. Kalau misalnya masih belum banyak ya WhatsApp biasa aja dulu. Tapi kalau mau misalnya mau dipindahin langsung semua cadangkan dulu gitu. Kalau misalnya nanti kalaupun misalnya Mbak generate sama email biasanya nambah sih kontaknya biasanya. Karena kalau nggak salah Google Play Store itu sudah mengenerate kontak kemudian didistribusi sama WhatsApp. Udah secanggih itulah. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, berarti untuk penggunaan WhatsApp bisnis atau WhatsApp personal, itu balik lagi tadi ke Mbak dan Mas. Pertama, lihat dulu kontaknya yang paling banyak yang mana, dan pastikan ketika misalnya WhatsApp bisnis itu bisa di-download di Play Store ya, Mbak dan Mas sekalian. Kalau misalnya mau beralih ke WhatsApp bisnis, nomor yang dimasukkan, pastikan di pengaturan WhatsApp-nya ada cadangkan gitu ya. Jadi, jangan sampai kita punya folder-folder penting atau file-file penting dan hilang kemudian karena kita mengubah dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis gitu ya, Mbak dan Mas kurang lebih. Nah, keuntungannya tadi adalah di WhatsApp bisnis ya, karena sudah di setting bisnis, ada auto text, kemudian ada masukkan galeri gitu ya, jadi lebih mudah dan lebih lebih ramah untuk para customer. Oke, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya dari tadi pertanyaan Mbak Salsabila kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Nabila, sebelum membuat status jualan, kita tuh harus lihat dulu ya kontak kita, kira-kira minatnya produk apa, terutama untuk kalau misalnya jualan di di WhatsApp ya, di WhatsApp Story. Gimana nih Mas Alwin pendapatnya? Yang ditanyain produknya. Oh, tadi imut ya. Yeah. Sorry. Oke. Ya. Nah, kalau masalah market sebenarnya, aduh, kok hilang? Sudah. Oke, kemudian suara saya ya. Oke. Ya, kalau bicara market, itu tadi bicara market ya. Produk apa sih yang cocok pada kalau misalnya kita mau jualan ya untuk awal-awal, dan itu bisa nanti kontak-kontak yang ada di list kita di WhatsApp bisa tertarik. Simpelnya kan teman kita adalah menggambarkan diri kita kan sebenarnya gitu ya. Kita punya teman misalnya pebisnis, rata-rata yang menghubungi kita adalah pebisnis juga seperti itu. Atau misalnya kita punya teman ibu-ibu yang biasa nganterin anaknya ke TK gitu ya, ibu-ibu juga gitu kan. Atau misalnya anak-anak mahasiswa, ya dia akan ketemu kontak-kontak yang mahasiswa juga kayak gitu. Nah, simpelnya kalau misalnya kita mau bingung nih beli produk yang mana yang cocok kira-kira, ya simpelnya kita dulu aja. Kita suka produk apa ya gitu dengan market kita sebagai ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu itu apa sih butuh produknya kan yang pertama kali dibutuhkan adalah butuhnya dulu sebelum keinginannya dulu kan. Misalnya ketika dia ibu-ibu pasti dia punya anak dong, dia beli pasti buat anaknya rata-rata. Ya udah kita jualan produk-produk anak kayak gitu. Atau misalnya produk-produk kesehatan buat keluarganya ya udah jualan produk kesehatan atau produk-produk fashion karena memang banyak ibu-ibu di sekitar kita ya jualan juga gitu, baju juga gitu kan. Simpelnya ya dicek aja gitu di lingkungan kita itu kira-kira produk yang laku apa aja. Nah, seperti itu baru kita jual produk yang seperti itu. Kalau misalnya mau cari cara ribet ya lihat aja Facebooknya gitu ya. Facebooknya suka sama apa? Saya kayak pernah di materi-materi Peta Belajar Mitra 1 kalau salah. Itu bagaimana kita
cari tahu bagaimana orang itu suka sama interest sama sesuatu itu pakai kalau nggak salah pakai strip, lihat Facebooknya strip likes kalau nggak salah. Nah, itu dilihat kayak gimana sih yang suka. Jadi simpelnya tadi nggak usah ribet-ribet, tinggal kebutuhan kita suka kira-kira di sekitar kita itu sukanya apa ya lihat aja dari kita kayak gitu, atau lihat aja lingkungan kita. Itu sudah cukup sih menurut saya, sudah cukup untuk tahu produk yang dibutuhkan itu seperti apa. Karena kita bukan bermain di ranah periklanan berbayar gitu. Kita masih pakai jualan itu dengan cara organik. Dengan cara organik maka orang-orang yang bisa mengakses produk-produk kita adalah orang-orang yang sudah kenal kita dulu, bukan orang-orang yang belum kenal sama sekali kita. Seperti itu. Jadi tinggal pilih aja, bahwa rumah tuh banyak banget produk ya, ada produk anak, produk herbal, produk edukasi, produk fashion, makanan dan segala macam ya. Simpelnya gini, kalau misalnya memang produk teman-temannya adalah orang-orang yang memang kelihatannya bisa menjangkau dengan harga di bawah 100.000, ya udah produknya cari aja produk-produk yang memang harga jualnya di bawah 100.000. Biasanya produk-produk makanan kan lebih ringan tuh ya. Coba aja jual produk makanan dulu karena harganya kan lebih murah. Jadi jangan langsung kecuali kalau teman-temannya memang sosialita ya, jual langsung produk yang mahal pun dibeli, misalnya kayak gitu ya udah posting aja produk yang mahal. Simpelnya kayak gitu. Oke, berarti tadi kesimpulannya adalah kontak kita adalah yang menggambarkan diri kita juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mulai produknya dari mana, dimulai dari produk-produk yang kita sukai juga, kemudian dilihat juga tadi secara misalnya pendapatan gitu ya. Kalau misalnya kira-kira bisa dijangkau, yang bisa dijangkau sama calon customer kita. Oke, ini ada lagi pertanyaan masuk. Selanjutnya dari Mas Didik Ikhwanuddin, pertanyaannya adalah, saya termasuk pemula di dunia jualan online. Dalam penggunaan WA untuk jualan lebih baik pakai WA biasa atau WA bisnis? Tadi udah ya, tergantung kebutuhannya. Terus ada dari Mbak Ayu Mujiadi, saya juga sering posting dari IG ke Facebook, tapi ditolak oleh Facebook. Padahal copywriting yang saya salin langsung dari WhatsApp. Berarti ada tambahan mungkin tadi selain yang Mas Alwin sampaikan? Ya, jadi mungkin perlu dikasih catatan juga ya. Tidak selamanya postingan yang diberikan sama tim sales warung umat itu artinya bisa berhasil ketika memang diposting di WhatsApp atau di Instagram atau di Facebook ya. Itu harus benar-benar difilter dulu. Tadi nanti mungkin akan saya coba cari ya linknya, kata-kata apa aja sih yang nggak boleh, produk-produk herbal apa aja sih yang nggak boleh. Nah, biasanya produk herbal yang nggak boleh sama sekali itu biasanya produk langsing sih biasanya ya. Produk langsing itu akan sangat cukup sulit lah. Angle-nya misalnya ya udah jangan kasih gambar orang, biasanya gambar-gambar bagian tubuh itu nggak boleh biasanya. Kasih aja gambarnya misalnya kasih gambar yang benar-benar ke produknya aja, jangan ke bagian tubuhnya. Misalnya madunya yang memang pakai sendok gitu kan. Atau kalau misalnya mau pakai konten-konten original, ya udah pakai kata-kata kita aja. Dicoba berulang kali sih, jangan sampai sekali posting nggak bisa ya udah menyerah gitu ya. Ya cuman kopas doang, jangan sampai cuman kopas doang, karena yang kopas doang itu kita nggak akan tahu selanya di mana sih. Jadi kita kelihatannya, aduh nggak bisa nih kayak begini, udah nyerah begitu aja, enggak, coba lagi. Ya, karena apa ya, caranya untuk laku itu banyak mencoba gitu. Kalau misalnya nggak banyak mencoba, kita nggak akan tahu ada di mana sih selanya. Nah, saran saya ya cobain aja dulu gitu. Apa ya, kalau nggak ditolak ya bikin lagi teks yang baru atau gambar yang baru dipilih-pilih. Makanya benar-benar apa yang difilter di warung umat sendiri itu memang harus diolah, tidak bisa langsung diposting ataupun bisa laku di pasaran, karena pasti berbeda ya, tantangannya berbeda tiap orang, tiap market, tiap daerah, tiap pergaulan di tempat tersebut itu berbeda-beda. Jadi pasti punya cara masing-masing seperti itu. Oke, sip. Berarti kalau misalnya yang dari teman-teman tim warung umat juga mesti dicek-cek lagi. Kalau misalnya nggak bisa diposting, mungkin ada copywriting atau tadi secara personal, secara kita ceritanya kita gitu ya, bisa di-share di copywritingnya WhatsApp gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Milati Fauzia.
Tadi kan dibilang WhatsApp status sangat efektif, namun jika kita sudah simpan nomor kontak orang, si orang tersebut nggak nyimpen, berarti kan kontak kita nggak kebaca dan nggak kelihatan nih sama orang lain. Ada nggak sih cara selain kita japri satu persatu si pelanggan untuk nge-save nomor kita, atau ada nggak sih cara agar si pelanggan tertarik mau nge-save nomor kita? Oke. Nah, simpelnya basicnya orang itu akan mau melakukan sesuatu jika kita punya offer. Makanya tadi saya kan udah bilang lead magnet itu penting gitu ya. Bikin e-book kayak atau misalnya punya tips-tips bisnis kayak biar orang itu tertarik gitu. Ya kalau misalnya orang itu nggak apa ya, nggak benar-benar apa yang kita berikan itu nggak ada manfaatnya buat dia, ya mereka juga nggak akan senantiasa buat mau melakukan sesuatu gitu. Fungsinya ada offering itu adalah bagaimana kita bisa memudahkan orang itu akhirnya nge-save nomor kita, nurut sama kita ibaratnya ya. Dia mau ngikutin kita gitu ya. Jadi syaratnya adalah ya kita kasihkan dulu sesuatu yang bisa kita kasih gitu, sehingga orang itu mau melakukan apa yang kita minta. Kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, tadi kalau misalnya memang alhamdulillahnya kalau misalnya silakan save nama kita ya sebagai di kontak. Syukur-syukur dia sudah bisa mau nge-save ya alhamdulillah. Tapi kan kalau misalnya nggak berhasil, coba kasih tips. Misalnya saya mau share ebook nih, yang mau silakan save dulu kontak saya. Kayak gitu, misalnya kayak gitu. Atau saya mau bikin follow-up nih tentang apapun ya, misalnya cara cara saya jualan di WhatsApp, misalnya cara saya jualan di Facebook, atau cara saya bisa bisa apa ya, bisa turun sampai 10 kilo gitu dalam waktu berapa hari gitu kan. Ya coba aja di sharing dengan gimmick-gimmick yang seperti itu. Jadi nggak harus dengan cara harus tadi ya japri-japri salah satu enggak. Kalau japri salah satu masih ada pilihan pakai broadcast gitu ya. Kalau misalnya mau pakai offer lebih bagus seperti itu. Jadi dikasih dulu sesuatu biar orang itu mau melakukan hal yang kita inginkan atau yang dia harus lakukan seperti itu. Oke, siap. Nih berarti ada pertanyaan selanjutnya ya. Oh ini Mbak Habibah tadi minta ditanyain. Sebenarnya udah ditanyain Mbak sedikit, tapi saya mungkin up lagi ya. WA bisnis itu dapatnya gimana? Tadi sudah di-download, bisa di-download di Play Store. Kemudian gimana, pertanyaan selanjutnya gimana caranya bikin link WA group untuk lead magnet? Link WA group untuk lead magnet. Iya. Kalau Bang, sebenarnya kalau misalnya kita bikin grup, ada kan linknya ya? Apa perlu saya praktekin nih Mbak? Oke, saya contoh ya. Mudah-mudahan sih nggak lemot. Karena saya dari handphone, jadi mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak pelanggan. Nah, kalau misalnya kita bikin grup kan, ini ya, contoh lah, inilah grup. Nah, di sini kan ada nih bagian bawahnya. Kalau misalnya jadi admin ya, bukan saya tinggal jadi admin. Kalau kita jadi admin, contoh ini deh. Saya cari grup-grup yang ini dulu ya, yang bisa saya jadikan contoh. Nah, ini contoh nih misalnya nih ya. Ini grup teman-teman saya nih. Oh, tapi saya bukan admin. Apa yang saya? Oh, ini aja deh ya. Oke deh contoh nih ya. Nah, di sini kan kalau jadi admin ada nih undang via tautan. Kelihatan kan ya? Klik aja sini. Kemudian di sini ada pilihan salin tautan, kirim via WhatsApp bisnis, bagikan ke tautan, kode QR. Kita pilih aja salin tautan. Ya. Nah, saya coba contohkan, saya kasih nih biar dia masuk ke grup saya. Mana Opti ya? Opti. Nah, kayak gitu. Itu langsung jadi link. Share aja link itu kemana gitu kan. Ke
kemana, ke Facebook, ke Instagram, ke mana, ke WhatsApp grup gitu. Jadi kalau diklik dia langsung akan masuk ke sini kayak gitu. Nah itu contoh ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, sip. Nanti boleh langsung dipraktekin ya, Mbak ya. Mbak tadi siapa yang Mbak Habibah ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ya, sudah memasuki waktu jam 3. Saya singkat lagi untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak Meti. Mas Alwin. Mas Nanya Alwin, apa lagi nih Mbak Meti nih? Untuk cold market yang ada di kontak WhatsApp, baiknya di japri satu-satu atau pakai aplikasi seperti WA Blast sejenisnya. Karena kalau pakai siaran, bisa jadi yang dulu-dulu pernah kontak saya nggak save nama saya. Ini aku lihat ada hampir 4.000 kontak yang rata-rata nggak dikenal. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Alwin, cold market itu apa maksudnya? Sama tadi pertanyaannya, japri satu-satu atau pakai aplikasi nih? Oke. Ya, tadi cold market itu market yang memang, cold itu kan dingin ya. Market yang memang sudah lama tidak interaksi sama kita gitu. Artinya dia dulu mungkin pernah interaksi, tapi ujung-ujungnya karena memang kita nggak ngebangun interaksi ke mereka, akhirnya mereka mungkin lupa dengan nomor kita. Nah, itu cold market. Nah, ketika dia sudah ada interaksi, itu disebut warm market atau market yang hangat. Nah, kalau misalnya dia sudah benar-benar tertarik dengan produk kita, disebutnya hot market biasanya gitu. Nah, kalau cold market, kemudian case-nya adalah dia nggak pernah interaksi sama kita, kayak gitu. Nah, simpelnya kalau dia memang kalau misalnya kita sudah nge-save nama dia gitu ya, kalau misalnya dulu kayaknya gue pernah punya market nih, punya reseller gitu, nilainya ada banyak gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita masih kenal dengan naming dia, namanya, itu sebenarnya nggak masalah sih mau kita bangun interaksi lagi, kayak gitu. Tapi syaratnya adalah kita jangan langsung so akrab dulu, kayak gitu. Ya, kita bangun aja dulu misalnya salam kenal dulu lah, misalnya ambil momentum misalnya mau Hari Merdeka nih 17 Agustus, ya. Ambil momentum 17 Agustus buat dijadikan kita bahan perkenalan lagi, biar orang itu benar-benar ketika kita nge-broadcast ataupun ngejapri satu-satu ya, pilihan aja sih ngejapri atau nge-broadcast ya. Biar orang itu ngeh dulu ya. Ngeh itu artinya dia itu oh pernah berteman ya kayak gitu lah. Tapi syaratnya kita harus nemu dulu momentumnya. Jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung jualan tanpa ada momentum. Nah, itu lebih enak pakai momentum dulu. Nah, bisa juga nih, misalnya mau Muharram, misalnya kayak gitu kan. Ya, maaf lahir batinnya mumpung lagi Muharram. Kayak gitu. Kan, orang udah tahu, Muharram nggak masalah dong. Gua kalau misalnya dijapri sama orang yang kita kenal, akhirnya dia ngucapin selamat Muharram, misalnya kayak gitu, karena memang merasa kita pernah berdekatan gitu, atau kita pernah berinteraksi. Ya nggak masalah. Kasih momentum itu. Ya. Setelah itu baru nanti tahap kedua, biar sesuai sama tujuannya, baru kasih japrian lagi, misalnya mohon izin ya untuk save nomor Mbak, untuk saya infokan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi saya, baru dikasih offer yang memang bisa lebih manfaat buat si orang itu, kayak gitu. Nah, habis itu baru mungkin caranya bisa broadcast ataupun bisa nge-WhatsApp. Nah, kalau misalnya tool-tool yang banyak kan, tool di luar ada WBS Pro, ya, wah banyak banget lah di luar. Saran saya sih bisa dipakai, tapi tetap caranya memang harus sopan, karena namanya itu kan ibarat tool ya. Tool itu nggak bisa ngedetect seberapa dekat orang gitu. Dia hanya sebagai media aja untuk mempermudah pekerjaan. Jadi ya meskipun pakai tool, kalau misalnya kita main spam aja orang gak bakal benci gitu. Yang ada nomor kita diblokir-blokirin kayak gitu. Kalau mau main kayak gitu boleh-boleh aja, asal ya tadi etikanya akan sangat beda gitu. Justru malah dibenci sama orang. Ini jualan kok nyepam ya kayak gitu kan. Ya, hati-hati juga, kita mau nggak kira-kira kalau misalnya di spam dengan produk yang kita nggak pernah temui gitu, kan nggak mau juga gitu. Berkaca sama diri kita aja gitu, kalau kita mau melakukan sesuatu ya berkaca sama diri kita, kira-kira enak nggak di spam gitu. Nah tadi kalau pakai momentum boleh, habis pakai momentum kita coba bikin aktivasi digital lagi, update status pelan-pelan, baru broadcast lagi
tentang offer, misalnya mau bikin peluang, mau download produk, mau apa gitu kan, ya bisa dibikin gimmick. Yang penting kita coba secara pelan-pelan, nggak bisa langsung jualan kayak gitu. Karena ya WhatsApp itu sudah sangat apa ya, sudah sangat siap kalau misalnya orang mau melakukan spam, si WhatsApp nganjurin mau diblokir kan nih orang kayak gitu. Jadi dia udah sangat siap fasilitasnya. Jadi nggak mungkin orang segampang itu untuk jualan di WhatsApp, pasti akan sangat mudah. Seperti itu. Oke, berarti tadi kesimpulannya untuk cold market ini kita buat dulu jadi medium kemudian jadi hot, atau kita sapa dulu secara personal, dari kita ingetin lagi bahwa kita ini pernah nih kenal sama orang ini, kemudian baru melakukan hal-hal yang ya seperti biasa kayak misalnya tadi blast gitu ya, dibangun dulu interaksinya lagi. Baik, terima kasih Mbak Meti pertanyaannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya. Ada, maaf, 2 pertanyaan lagi deh Mas ya. Yang pertama ini, pertanyaannya untuk di WhatsApp atau Instagram Story, sebaiknya minimum sehari berapa kali ya untuk postingnya? Oke. Ini tadi kelewat. Saya tidak bisa bilang baiknya berapa ya, cuman biasanya sebanyak-banyaknya deh. Sebanyak-banyaknya, tapi jangan terlalu rutin, karena takutnya ada algoritma-algoritma baru yang memang cukup ketat. Ya. Karena saya belum tahu harus berapa syaratnya, apakah ada syarat untuk story saat ini. Cuman setahu saya kayaknya nggak ada syarat deh. Beberapa mitra warung umat itu benar-benar update status tuh setiap ada produk gitu. Dia ngupdate mulu, ketika di scroll banyak banget. Karena kan coba deh lihat selebgram deh. Selebgram itu banyak banget kan itunya kan, storiesnya kan. Ya dia tidak ada aturan tuh harus stories berapa postingan. Ya kalau misalnya kita butuh untuk banyak, ya nggak apa-apa, banyakin aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya permula jangan terlalu banyak, nanti takut capek gitu. Akhirnya bosen, jangan sampai bosen gitu. Kan yang kita jaga kan adalah ritmenya gitu kalau jualan. Kalau langsung hari pertama wah gitu, 50 post, 100 post, terus nggak closing, aduh, keburu lemes gitu. Jangan kayak gitu juga, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan. Jadi ya mulai aja dari hal yang kecil, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu. Ntar kalau bisa udah jago, yang penting editannya udah cakep gitu. Jangan sampai masih udah secara postingan nih gambar masih jelek, main postingnya jangan juga gitu. Ya maksimalin aja dulu gambarnya gitu. Kalau mau nggak ribet ya kan udah banyak banget ya tool-tool aplikasi desain gitu kan, pakai Canva, pakai WhatsApp sendiri aja udah nyediain fitur banyak kan, fitur efek, ada fitur teks, ada fitur gambar, emoticon. Nah, manfaatin fitur yang ada aja dulu gitu. Kalau untuk mau update rutin ya. Caranya ya lihat-lihat aja status-status orang gitu, orang-orang yang jualan, oh caranya kayak gini, ya ikutin aja gitu. Simpel itu aja sih, jangan terlalu banyak harus jam berapa ya. Karena stories itu belum ada rule yang ketat. Itu sih mungkin masukan dari saya. Oke, ya sip. Mungkin saya tambahin sedikit ya Mas Alwin. Waktu itu saya Ya. pernah baca dari status tulisan teman yang juga seorang digital marketer juga. Sebenarnya buat kita yang pemula, mungkin kalau misalnya influencer gitu ya, udah banyak titik-titik nggak masalah, kita masih ngikutin. Cuma kalau buat kita yang masih pemula, yang masih menjaring dan belum terbiasa, kurang lebih orang itu akan nge-tap atau tek gitu ya, itu di story maksimal di 5 story atau di 7 story gitu. Itu juga 7 udah banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin disiasatin juga kalau misalnya dikasih jeda gitu ya, kalau misalnya produk apa gitu. Tapi kecuali memang yang kita tadi punya kebutuhan tertentu, misalnya teman-teman sudah percaya diri dengan calon customer-nya gitu ya, berapa banyak sih story yang harus kita bikin, seperti itu ya, mungkin tambahan sedikit. Nah ini selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya, dari, ini pertanyaan Mbak N. Hajar terlewat, oke. Ini untuk pemilihan produk nih ya Mas ya, apa harus pakai semua produk dari WU? Karena produk WU banyak banget. Nah, customer tuh biasanya nanya, udah pernah dicoba atau belum? Soalnya kalau misalnya testimoni dari orang lain, biasanya kurang percaya nih. Gimana solusinya? Mungkin Mas Alwin bisa ngasih sisi saran dari pemilihan produk, pemakaian produknya juga, dan testimoninya. Boleh silakan Mas Alwin.
Oke. Ya, di warung emas sendiri sebenarnya banyak produk-produk yang bisa dibilang baru ya, bukan produk-produk terkenal kayak gitu. Justru ini kalau misalnya ini dilihat sebagai peluang, justru bisa membuat orang itu penasaran gitu ya dengan produk-produk yang kita posting. Itu keuntungan juga. Tapi ada juga orang-orang memang nyaman dengan produk-produk yang sudah terbukti dengan testimoni. Biasanya produk-produk tersebut itu produk-produk kosmetik atau produk-produk yang sifatnya dia punya efek dari produk tersebut. Kayak gitu. Halo? Oke. Nah, mungkin kalau dari saran saya, kalau misalnya mau lebih baik ya gunakan aja produknya. Ya, kita nggak menyarankan ilmu ini hanya untuk buat jualan buat produk-produk WU ya, enggak juga. Kalau misalnya teman-teman mau aplikasian buat produk-produk lain, monggo-monggo saja gitu. Yang penting teman-teman tahu caranya gitu, tahu bagaimana nge-create-nya, tahu bagaimana mengoptimalisasinya seperti itu. Karena kalau misalnya nggak pernah dicoba, ya produk WU sangat banyak dan sangat fresh ya, bahkan produk-produk UKM kita jualin. Karena sebenarnya itu justru membuka peluang buat mbak-mbak semua gitu, buat mas semua. Justru dengan produk baru, pemainnya belum banyak, peluang untuk closing-nya sangat banyak, tinggal bagaimana kita bisa mengelola cara kita buat jualan. Seperti itu sih. Jadi pilihan aja itu, Mas. Oke, berarti pilihan ya. Terus tadi kita juga bisa coba dulu tip dari, oh ini ada satu pertanyaan lagi. Masih dilanjutin apa gimana nih Mas Alvin? Satu pertanyaan lagi. Bonus. Mbak Ida, ini karena saya bikin limitnya di di Zoom. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Mbak Ida. Mbak Ida minta mau nanya langsung nih, saya aktifin ininya deh, mikrofonnya dulu ya. Oke, monggo Mbak Ida. Oke, Mbak Ida sudah bisa bertanya, sudah saya aktifkan mikrofonnya. Oke, Mbak Ida. Sudah hadir, Mbak Ida? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oh, kedengeran ya? Ya, gini, Mas Alvin, aku mau tanya. Sebenarnya sih, apa ya? Penting nggak sih kita bikin grup itu gitu? Apa grup di dalam grup jualan gitu buat kita sendiri gitu? Ya itu tadi kan takutnya dia isinya cuma spam apa 100 orang itu jualan semua isinya gitu kan. Terus juga boleh nggak kita sih kalau sama customer itu kayak klasifikasiin gitu kan. Nggak, soalnya kan dulu saya karyawati dan sekarang kan ibu rumah tangga. Tadi kan katanya kalau bisa fokus satu aja nih kalau rumah tangga kayak produk-produk anak atau apa gitu. Itu memang harus apa sih fokus satu gitu atau gimana ya baiknya gitu kan. Tapi kalau milih apa fokus satu gitu bingung juga karena teman saya juga isinya orang-orang bekerja gitu kan. Itu aja sih Mas, gimana gitu kiat-kiatnya baiknya tuh gimana gitu. Oke. Nah, WhatsApp group sendiri kan ada 2 ya modelnya ya. Dia ada yang memang fokusnya cuma buat sharing, ada yang fokusnya adalah buat apa ya? Bukan mengaktualisasi ya. Membuat kedekatan sama customer kita. Nah, ada juga kan produk-produk yang misalnya produk itu benar-benar laku ya. Misalnya kita mau bikin bestseller di atasnya kayak gitu misalnya ya. Atau orang itu biar loyal, dikasih sharing-sharing terus yang bermanfaat. Itu mungkin butuh grup, tapi grupnya saya bilang tadi, grupnya ada grup close. Jadi orang itu nggak boleh posting di grup itu, cukup kita aja. Nah, tinggal kan bagaimana orang itu mau tertarik kan. Bukan artinya kita bikin grup terus diculik gitu. Tahu-tahu ada grup aja, itu jelas besoknya pada live gitu kan, atau hari itu juga pada live. Nah, caranya adalah bagaimana kita bikin offering dulu. Offering itu maksudnya tadi, misalnya, ayo gabung nih, saya mau sharing tentang e-book, bagaimana cara saya menghasilkan uang dari online, kayak gitu misalnya. Atau bagaimana cara saya bisa, tetap produktif, meskipun sedang mengurus anak, kayak gitu. Itu dibikin. Saya mau pull up nih, baru bikin grupnya, grup pull up dulu. Nah, grup itu sebenarnya nggak harus juga untuk di-maintain, enggak. Yang penting orang itu bisa masuk ke media kita bisa sebebas mungkin jualan di sana.
kayak gitu. Nah, habis follow up baru nanti jualan. Jadi jangan langsung jualan dulu langsung follow up, enggak. Nah, kalau nggak salah dulu Little Zam itu biasanya kita bikin relay follow up namanya ya, kalau nggak salah. Nah, mungkin nanti Warung Umat kita akan coba bikin strategi-strategi follow up ya. Nanti tinggal bagaimana kita set, kita bikin kontennya sendiri, biar nanti mbak-mbak semua bisa sharing ke teman-teman lainnya, bikin follow up sendiri, terus kontennya dari kita, nanti sehingga nanti orang tertarik, ujung-ujungnya kita nawarin produk, sehingga berujung closing gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa create itu ya. Nah, tapi kalau mau coba sendiri, ya bikin aja artikel, kemudian artikel dipotong-potong, terus bikin jadi pulwap itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau misalnya dia bermanfaat, biasanya gabung kok. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak bermanfaat, ya dia dengan sendiri nggak akan gabung gitu. Nggak akan gabung gitu yang udah kita buat. Nah, terus masalah market kan gini, ya kayak misalnya market saya ini ibu-ibu rumah tangga, tapi kan ada bapaknya, tapi kan ada anaknya. Ya nggak menutup kemungkinan dong bapaknya butuh misalnya baju koko, misalnya ibunya gitu, neneknya gitu butuh diapers gitu kan, ada tuh produk diapers masalah ya buat ibu-ibu tua misalnya kayak gitu, ibu yang sudah uzur, atau misalnya butuh produk-produk suplemen kesehatan, kakaknya, anaknya, adiknya, kan banyak tuh komponen keluarga itu sangat banyak. Nah, jadi kalau misalnya mau ngetes nggak apa-apa, bikin produk, nawari produk yang lain juga gitu. Ya, yang maksud saya fokus adalah ibu-ibu itu kita tuh banyak produk ya, diujikan dulu. Ya, kalau misalnya marketnya udah ketahuan, oh ini market ini cocok nih buat kita, nggak apa-apa kita tawarin. Nah, tapi kalau misalnya mau update status produk yang lain yang nggak berhubungan langsung sama orang itu, update-nya di WA Story aja. Jangan langsung nawarin, kita nawarinnya di WA Story aja, biar orang yang tertarik sama status kita. Karena kalau misalnya kita nawarin, gini lah, kayak ibaratnya kita kalau misalnya suka ada kan SPG yang jual rokok tuh ya. Kalau misalnya ditawarin kan orang kadang-kadang ada yang takut gitu kan, makanya dibikin orang-orang yang jual rokok keliling-keliling itu cari yang biasanya bagus gitu atau cakep gitu kan. Tapi kalau orang yang memang ibu-ibu ditawarin produk itu mana mau gitu kan. Nah, dia makanya kalau misalnya ada orang yang lebih tertarik itu dia datang dulu ke tokonya baru dia akan beli langsung gitu. Ya kita tawarin juga kadang-kadang orang nggak langsung mau gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin aja gimmick, kita menyediakan produk ini dengan teks yang udah cakep, dengan gambar yang udah cakep. Terus kemudian kita kalau misalnya nawarin mau bikin grup, caranya adalah kita bikin strategi dulu, bagaimana caranya bikin pull up. Nah, itu lebih enak sebenarnya. Ya, jadi grup itu yang saya masuk adalah grup-grup biar untuk sharing dulu, habis sharing udah dapat baru kita bisa langsung jualan. Jadi bukan langsung diculik terus bikin grup terus tahu-tahu posting jualan. Nah, itu jangan, itu nggak ada 5 menit juga keluar. Kayak gitu ya. Jadi kebutuhan hampir sama, ibu rumah tangga sama orang-orang kantor sama, punya anak juga, punya kehidupan juga, butuh sabun juga kayak gitu, misalnya butuh kerudung juga, butuh jilbab juga. Jadi bukan dilihat dari status profesi, kebutuhan itu dilihat dari status dia untuk pemakaian terhadap produk itu gitu. Kalau itu produknya adalah produk-produk yang sifatnya fisik ya. Ada juga misalnya produk digital itu misalnya e-book atau misalnya pelatihan segala macam. Nah, mungkin ini juga Warung Umat kayaknya butuh juga nih bikin affiliate nantinya, mudah-mudahan bisa jadi produk digital, biar nanti kalau mbak-mbak nawarin ke teman-teman yang lainnya, kita bisa dapat komisi. Nah, kita lagi create, biar nanti pemasukan nggak cuma dari produk yang kita tawarkan aja, tapi dari membership-nya kayak gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa lebih meluangkan lah. Ketika nanti belum ngerti produk apa yang dijual, ya udah produk membership-nya aja kita jual. Itu pelan-pelan kita create ya. Oke, sip. Mudah-mudahan tersampaikan ya Mbak Ida, gimana? Udah ya, insya Allah ya. Oke, jadi intinya tadi adalah kita boleh masukin ke grup kalau misalnya di maintain atau dikelola dengan tadi dengan cara-caranya mungkin dengan follow up gitu ya. Nggak ujuk-ujuk kita kesel juga kan ya kalau masuk grup, ini apaan lagi nih, grup apaan lagi gitu ya. Jangan sampai ada dalam dalam pikiran teman-teman kita atau orang-orang adalah ini masukin grup buat apa ya, malah jadi spam gitu ya.
Oke, ini waktu juga sudah menunjukkan waktu asar. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Alwin Agustian. Insya Allah nantinya ada recordingnya juga. Tapi mohon ya, Mbak dan Mas seperti biasa, untuk isi linknya. Saya tunggu sampai... Oke, saya tunggu mungkin sampai sekitar 3 menit ke depan. Silakan diisi di linknya sudah saya masukin di warungumat.com/eval kuliah online itu. Nah, untuk materi yang kemarin sudah ada, kemudian juga PDF-nya atau filenya juga sudah ada. Selanjutnya mungkin saya akan sampaikan lagi di Mbak dan Mas sekalian. Kita ada promo Merdeka sampai tanggal 17 Agustus. Ada 3 produk utama. Yang pertama Rectangle, sebuah produk dari fashion designer yang dengan harga terjangkau dan juga kualitas yang baik. Ini lagi promo juga untuk fashionnya. Terus kemudian ada Little Zam, 2 produk utama yaitu adalah Grateful Family. Kemudian yang kedua adalah Amplop juga Little Zam. Yang ketiga ada Muslim Edu Playmat, permainan anak khusus ya. Ada puzzle untuk anak juga, ini waktu yang baik juga karena anak-anak juga lagi pembelajaran jarak jauh ya. Yang selanjutnya ada fun learning mat atau tempat belajar ya, semacam karpet begitu ya. Tapi bahannya nanti akan dijelaskan secara deskriptif di grup. Oke, jangan lupa untuk mengisi linknya ya Mbak dan Mas. Kalau misalnya sudah mengisi boleh disampaikan di grup. Ini waktu sudah menunjukkan 3.19, mudah-mudahan kita tutup sekitar 2 menit lagi ya. Sekali lagi saya tunggu di linknya di warungumat.com/eval kuliah online. Alhamdulillah hujan ya di sini, hujannya cukup deras di tempat Mbak dan Mas. Apakah hujan nih? Mudah-mudahan juga semua sehat-sehat ya. Oke. Yang tanya materinya bisa dilihat di mana, nanti materinya insya Allah akan saya kirimkan ke grup masing-masing ya, silahkan dipantau. Sip, waktu sudah menunjukkan waktu 3.20. Yang belum isi warungumat.com/eval kuliah online. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan feedback kami dari tim akademi. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah juga. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya Mbak dan Mas sekalian materinya. Untuk recordingnya nanti akan di-share sekaligus juga filenya. Mudah-mudahan bisa langsung praktek ya. Dengan kayak gini langsung semangat buat praktek dan ikutin tantangan-tantangan selanjutnya ya di grup Facebook maupun di grup Telegram. Semoga semakin semangat terus, closingnya makin oke, dan makin semangat belajarnya. Saya Oktina dari tim Akademi Warung Umat. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Mohon undur diri juga. Semakin semangat, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat sholat asar bagi yang di daerah Indonesia Barat ya. Kita bertemu lagi insya Allah. Boleh nih Mbak dan Mas sekalian, saya izin juga untuk end meeting ya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini.